Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ke-6 ya, ke-6 atau ke-6. Jadi nanti setelah saya login sebagai admin sekolah lansia, seperti yang di video sebelumnya, ya, jadi admin SL contoh saja ya ini. Kemudian di sini kita akan mengelola uh, R1 ya. Pada video sebelumnya, video ke-5 atau ke-6, itu adalah pengisian dari sisi pengurus ya. Jadi setelah kita melakukan mapping di peserta ya. Jadi kemarin di video sebelumnya adalah mapping untuk peserta ya. Jadi kita menambahkan peserta dan sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan mapping untuk pengurus, pengajar maupun peserta di kelas tersebut ya. Jadi setelah kita tambahkan masing-masing dari pengurus, pengajar, peserta, yang langkah selanjutnya adalah monitoring R1. Ya, jadi R1 ini dilakukan periodenya adalah bulanan. Ya, jadi contoh di sini adalah periode kelas yang sudah dibuat kemarin di contoh 3 bulan contohnya gitu ya. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Ya, seperti di video sebelumnya. Kemudian Anda masuk ke R1 di sini. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ini tampilan mirip dengan form dari R1. Nah, kemudian yang di sini akan muncul default ya. Dan ini harus Anda lakukan dulu, harus Anda pilih ya, karena tadi periodenya kan 3 bulan dari pembuatan kelas dari sekolah lansianya. Di sini akan secara otomatis yang terbuka adalah 3 ya. Jadi dari bulan Januari sampai Maret. Sedangkan April sampai Desember dia akan disable atau tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa milih ya. Jadi dia tidak bisa dipilih. Contoh di bulan Januari. Nah, di bulan Januari tersebut itu pengajarnya siapa saja. Ya, pengajarnya siapa saja yang mengajar. Contoh di sini ada 3, Murni, Elsa, dan Tuti. Nah, ini kita tinggal hanya checklist saja, dia akan secara otomatis tersimpan. Ya, jadi ada 3 pengajar. Dengan jumlah pertemuan berapa? Contoh ada 3 pertemuan nih. Ya, 3 pertemuan ada 3 pengajar. Ya, jadi nanti disesuaikan saja. Bisa jadi nanti di bulan Januari ada 4 pertemuan atau 2 pertemuan atau hanya 1 pertemuan. Itu boleh. Ya, Anda tinggal sesuaikan karena secara sistem juga secara logik di lapangan juga pelaporan Januari ini biasanya dilakukan setelahnya di bulan Februari. Jadi kan dia sudah selesai gitu kan. Nah, nanti Anda tinggal pilih saja. Kemudian materinya apa saja? Materinya kita tinggal pilih saja. Ya, kita tinggal centang saja. Kemudian metode belajarnya apa? Kita juga tinggal checklist saja. Nah, di sini untuk langkah pengisian pengajar, jumlah pertemuan, materi, dan metode sudah. Kemudian yang harus Anda perhatikan, di sini kan nanti di L1 kita ada absensi ya. Jadi kita harus generate absensinya ini. Contoh di sini ada 3 pertemuan ya. Nah, kita klik di sini simpan ya. Jangan klik yang warna warna hijau ini ya. Nah, kita klik yang biru saja, simpan. Klik. Ya, pada saat di sini dia nanti akan berhasil membuat presensi. Nah, di sini ada pertemuannya. 1, 2, dan 3. Ya, dia akan tergenerate secara otomatis ada 3 pertemuan sama dengan pesertanya. Nah, di sini tugas Anda hanya lakukan checklist saja yang hadir. Contoh di sini Pak Adaman hadir semua, Pak Ainsia, Pak Bu Ainsia, Ainun dan sebagainya di pertemuan pertama ini hadir semua. Kemudian pertemuan kedua Pak Abdullah hadir, Pak Abdullah yang kedua ternyata tidak hadir, Anda tidak usah checklist. Kemudian di sini hadir Pak Bu Ainsianya tidak hadir, Ainunnya hadir, contoh saja. Kemudian pertemuan ketiga hadir semua. Ya, tidak ada yang berhalangan. Oke, tinggal Anda lakukan ini. Kemudian di sini apakah sudah selesai? Nah, karena kan ada tiga periode ya, 3 bulan ya. Nah, ini belum selesai, Anda tidak usah apa-apakan saja, biarkan saja seperti ini.
Nah, seperti itu. Ya, jadi langkahnya hanya seperti itu. Nanti kalau umpamanya di periode berikutnya, ini kan Januari. Jadi umpamanya Anda mau pelaporan di bulan Februari gitu kan. Ya, biasanya kan setelah ini di logout dan sebagainya gitu kan. Nanti Anda login lagi masuk ke dalam kategori kelasnya gitu kan. Kemudian mau melaporkan yang sudah berjalan gitu di bulan Februari gitu. Contohnya sekarang bulan Maret ya. Kita kembali lagi ke R1 lagi. Ya, yang langkah yang dilakukan apa? Pilih ini, dirubah ke bulan Februari. Nah, maka di sini kosong lagi, kita pilih lagi sama seperti tadi. Di sini yang mengajar ada 3, nah, atau 4-empatnya mengajar. Oke. Kemudian di sini ada 4 pertemuan namanya. Ya, ini disesuaikan saja. Jadi bisa jadi di sini 1 pertemuan ya boleh juga gitu loh. Kemudian di sini kita centang, kita tinggal pilih saja. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi yang sudah dikerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita generate. Jangan lupa ini simpan ya untuk mengenerate dari sisi absensinya, presensinya. Nah, di sini oke, nah di sini akan otomatis terbentuk mengikuti ya tadi 1, 2, 3 kan 3 pertemuan di bulan Januari, kemudian ada 4 pertemuan di bulan Februari. Kemudian di sini akan tergenerate pertemuan 4, 5, dan 6, dan 7. Nah, kita tinggal checklist saja. Oke, seperti ini ya. Jadi tinggal kita centang. Disesuaikan dengan real kehadirannya ya. Contohnya ini saya akan coba variasikan. Mungkin ada yang berhalangan hadir, lansianya. Kemudian pertemuan ke-7 juga kita sudah selesaikan. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti secara otomatis akan tersimpan. Oh ya, saya tadi lupa, di setiap bulan yang sudah Anda isikan tadi ini kita bisa cetak ya. Contoh yang bulan Januari tadi kita bisa cetak untuk R1 nya formnya ya. Di sini akan menyesuaikan pertemuannya dan sebagainya. Nanti Anda harus tanda tangan basah sebagai kepala sekolahnya. Kemudian kalau yang bulan Februari ya kita tinggal pilih Februari saja, kemudian kita cetak. Oke, nanti akan muncul juga. Nah, ini 4 pertemuan. Nah, ini jumlah pertemuan dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan hal tersebut. Nah, kemudian kalau untuk rekap presensinya, kembali lagi ke periodenya sekolah. Kemudian Anda bisa lihat di sini ya presensi sekolahnya. Oke, kalau saya klik di sini, nah di sini nanti dia akan muncul presensinya sesuai. Totalnya juga akan otomatis menghitung. Yang berangkat terus ya 100% gitu kan. Kalau yang tidak berangkat ya akan berkurang. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau mau menyelesaikan? Contoh di bulan Maret gitu kan, ini harus selesai gitu kan. Nah, ini bulan Maret. Oke, kita buat dulu ada berapa nih yang mengajar. Oh, hanya terakhir ini saja gitu kan. Kemudian di sini hanya 2 pertemuan sudah selesai. Ya, kita centang saja ini materinya apa saja gitu kan. Kemudian ada praktikum yang terakhir. Jangan lupa di generate, simpan di sini. Kemudian 8 dan 9. Nah, di sini semua hadir. Oke. Kemudian 9 juga hadir semua. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Ya, di sini ada tombol, ada pilihan option button di sini belum dan sudah. Jika ini sudah diselesaikan seluruhnya, Anda tinggal klik saja di sini sudah. Nah, maka akan muncul jumlah siswa yang lulus. Ya, kita bisa centangkan saja yang lulus berapa. Kemudian jangan lupa disimpan. Ya, kemudian disimpan. Oke. Nah, apakah Anda melanjutkan? Ya, umpamanya ya. Oke. Nah, di sini berarti datanya sudah otomatis selesai nih R1-nya. Ya, jadi kondisi R1-nya sudah tidak bisa diedit lagi, ya, tidak bisa disimpan lagi gitu kan. Di sini juga sudah tidak bisa. Ya, jadi periodenya ini sudah selesai. Nah, tetapi kalau mau dicetak bisa. Ya, nanti kita akan lihat ke laporannya nanti di tabulasi. Ini adalah prosesnya yang sudah selesai.